Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Pengkhianat. Luofeng. Ini benar-benar Luofeng. Otak Nuolanxian hancur saat itu. Ia tahu bahwa lebih dari 4.000 tahun yang lalu, jika ia tetap tinggal di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dengan kecepatan peningkatan Luofeng, jarak antara dirinya dan Luofeng hanya akan semakin dekat di dalam wilayah manusia. Bagaimanapun, Luofeng memang mendapatkan penghargaan kapak raksasa untuk tingkat alam semesta. Ia memiliki kegilaan dalam tulangnya, oleh karena itu, ia mengertakkan gigi dan menuju perang wilayah luar untuk bertaruh. Sepanjang jalan, ia mengalami dua situasi yang sangat berbahaya. Dalam perang wilayah luar, ia mempertaruhkan nyawanya berulang kali, ia dengan cepat menerobos ke tingkat penguasa domain saat ia tiba. Namun, penguasa domain tingkat 1 di sini hanyalah umpan meriam. Ia terus berjuang, mengatasi situasi berulang kali hingga akhirnya ia mencapai tingkat penguasa sektor. Sudah berapa lama tahun berlalu dan apa yang ia perjuangkan? Karena ia takut pada Luofeng, oleh karena itu ia terus meningkatkan dirinya. Namun sekarang, Luofeng justru muncul di hadapannya dan ia memiliki kekuatan untuk membunuh undiang jenderal tingkat puncak. Bagaimana ia bisa sekuat itu? Mengapa ia sekuat itu? Bukankah ia baru saja bergabung dengan kompetisi jenius lebih dari 4.000 tahun yang lalu? Dan saat itu ia hanya tingkat bintang 9, baru 4.000 tahun, dan sekarang ia adalah penguasa sektor puncak. Bahkan penguasa sektor puncak tidak seharusnya bisa membunuh jenderal abadi tingkat puncak. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Pikirannya kacau balau, ia merasa tidak berdaya. Kedua yang abadi dari pasukan ini, Shu Fan dan Bu Ye, telah memperkenalkan diri mereka. Luofeng tersenyum dan mengangguk. Aku dipanggil Yang. Yang? Mereka mengingat nama ini. Luofeng mengangguk. Luofeng secara alami telah membentuk banyak koneksi dengan orang lain, mereka yang lebih dekat dengannya seperti Taiwo, wanita iblis, dan rekan seperjuangan hidup atau mati. Ia akan meminta mereka memanggilnya si gila. Hal utama adalah tetap anonim. Sebenarnya, nama si gila adalah nama yang ia gunakan bahkan saat di bumi. Nama panggilan ini umum terlihat, dari 10 perjuangan mungkin ada satu yang memiliki nama itu. Luofeng tidak takut mengungkap identitasnya melalui itu. Adapun Shu Fan dan Boye dan sebagainya, mereka ditakdirkan hanya akan menjadi kenalan sepintas. Hanya nama singkat untuk mereka panggil. Ia dibesarkan di salah satu dari 8 kota besar di kota Yangzhou di pangkalan Jiangnan, oleh karena itu, ia memilih nama Yang. Taiyang, keributan dari pertempuran tadi besar. Akan ada banyak prajurit kuat lainnya yang bergegas datang, sebaiknya kita segera pergi. Ikutlah kami. Ikutlah kami. Perintahkan Boye dan mengelambaikan tangannya. Kapal cakram perak berdiameter 300 meter muncul, terbuka memperlihatkan jalur besar. Bergabunglah dengan kami. Perintahkan prajurit penguasa sektor puncak lainnya, cepat naik ke kapal dan kita segera pergi. Ya, tingkat alam semesta dan penguasa domain prajurit penguasa sektor yang sangat bersemangat terbang dari segala arah, semua terbang ke dalam kapal. Jalur itu memungkinkan hingga 1.000 orang pada satu waktu. Saudara Kelimpa, apa yang kau pikirkan? Penguasa sektor yang tinggi berwajah berbulu menarik Nuolanxian, cepat masuk ke dalam kapal. Nuolanxian terbangun, ia tidak bisa menahan diri untuk melihat kejauhan. Di sana berdiri Luofeng yang melirik dan keduanya tatapan-tatapan menyebabkan Nuolanxian merasa seolah tekanan dan binatang telah menimpanya lagi. Ia bergidik. Datang. Nuolanxian mengikuti masuk ke dalam kapal. Bagian tengah kapal berbentuk cakram berdiameter 300 meter ini berdiameter 200 meter dan ada 3 kabin di dalamnya. Ketiga ruangan ini masing-masing berdiameter 200 meter dan dengan mudah menampung hampir 20.000 prajurit. Salah satunya adalah Nuolanxian yang berada di kabin tengah. Ia duduk di sudut dan memegang kepalanya. Tenang, aku harus tetap tenang. Ia melongo di dalam hati karena ia tidak bisa menahannya. Kemunculan Luofeng hari ini telah menyebabkan semua harapan yang ia miliki selama 4.000 tahun yang lalu hancur seketika. Ia berjuang antara hidup dan mati selama 4.000 tahun karena ketakutan itu. Ini usus untuk kesempatan membalas dendam pada Luofeng. Bernapas. Nuolanxian mengambil napas dalam-dalam. Keringat menetes di dahinya saat ia bertahap menenangkan diri. Lebih dari 4.000 tahun, ia benar-benar mencapai tingkat seperti itu dan kekuatannya sangat menakutkan.
Dia jelas sangat dihormati di dalam perusahaan alam semesta virtual. Kalau begitu, peluang balas dendamku nol. Peluang balas dendamku nol. Pikirnya, menggunakan ras lain untuk balas dendam juga tidak mungkin. Pertama, begitu mereka melihat khas manusia, mereka akan langsung membunuhku. Kedua, mereka bahkan tidak akan percaya padaku. Ketiga, jika aku bekerja sama dengan ras lain, aku akan langsung dibunuh. Keempat, bahkan jika mereka tahu bahwa ada jenius di sini, ada banyak jenius manusia, mengapa mereka ingin membunuh Luofeng? Dan terakhir, jika aku meninggalkan pasukan, Luofeng akan mengambil kesempatan untuk membunuhku. Aku tidak akan punya kesempatan untuk melaporkan sama sekali. Singkatnya, menggunakan ras lain untuk balas dendam memiliki tingkat keberhasilan di bawah 0,00001%. Ini mendekati nol, dan biayanya adalah nyawaku sendiri. Aku tidak ingin mengorbankan nyawaku. Kalau begitu, aku harus memikirkan cara untuk bertahan hidup. Nuolanchen merenung, tiba-tiba matanya berkilat. Benar, pasukan memiliki aturannya dalam perang wilayah luar. Sekutu tidak bisa saling membunuh. Siapapun yang melakukannya akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan dieksekusi. Itu artinya, selama aku tetap berada di dalam pasukan, dengan banyak orang di sekelilingku, Luofeng tidak bisa membunuhku. Dan jika aku meninggalkan pasukan dan pergi sendiri, dia mungkin akan punya metode untuk mendapatkan boneka otomata dan sebagainya untuk dengan mudah membunuhku. Dan jika boneka membunuhku, bahkan jika sistem melihatnya, ia tidak bisa menentukan bahwa itu dirinya. Benar, ini yang akan aku lakukan kalau begitu. Nuolanchen mengangguk, memutuskan di dalam hati. Ia akan tetap bersama pasukan ini di bawah 2 undian jenderal. Setidaknya, jika Luofeng melakukan sesuatu untuk membunuhnya di sini, pasukan akan dengan mudah menentukan kesalahannya dan ia akan dieksekusi. Aku tidak percaya bahwa ia akan mengorbankan nyawanya untuk membunuhku. Nuolanchen tersenyum. Saudara kelima, prajurit penguasa sektor misterius tadi memang kuat. Dia pasti memiliki latar belakang besar untuk memiliki tumbuhan abadi dan kekuatan seperti itu. Hehe, benar, dia memang kuat. Nuolanchen mengangguk dan tersenyum. Di dalam ruang kendali kapal, Boye dan Shufan, Binanyangkei, 2 jenderal itu mengadakan perjamuan untuk menyambut Luofeng. Yang, jika bukan karenamu di saat seperti ini, kita berdua mungkin akan jatuh. Hutang ini tidak akan pernah kami lupakan. Cobalah, ini anggur Yauhai yang ditukar dari Kam. Meskipun tidak terlalu mahal, ia memiliki rasa yang unik. Shufan mengangkat gelasnya. Luofeng juga melakukan hal yang sama dan menyerup anggur itu keruhan melalui tenggorokannya menjadi cahaya berkilauan, membuat seluruh tubuhnya nyaman. Tidak buruk. Luofeng mengangguk. Bisa bertemu denganmu di saat krisis seperti ini? Haha. Kita diberkati. Boye tertawa keras. Karena kita semua sekutu, aku secara alami harus membantu jika bisa. Adapun membantu, salah satu alasannya adalah karena mereka sekutu manusia, dan yang terpenting, targetnya adalah Nuolanchen. Luofeng membencinya sampai ke tulang. Saat ini, ia telah memasuki tim itu, maka berurusan dengan Nuolanchen menjadi jauh lebih mudah, karena setiap tindakan Nuolanchen Bapak dengan mudah dipantau olehnya. Dia ketakutan tadi, sekarang ia tampaknya sudah tenang. Haha, sepertinya ia menyadari bahwa aku tidak bisa melakukan apapun kepadanya di dalam pasukan. Benar, di dalam tim, aku tidak bisa bergerak. Menyerang sekutu adalah pelanggaran serius, namun kamu tetap akan mati. Luofeng secara alami bergabung dengan tim dengan jaminan bisa membunuh Nuolanchen tanpa konsekuensi apapun. Jika kamu meninggalkan pasukan dan pergi sendiri, aku punya metode untuk membunuhmu. Jika kamu tetap berada di dalam pasukan, saat pasukan bertempur dengan ras lain, di tengah-tengah kekacauan, aku secara alami akan mencari cara untuk membunuhmu. Luofeng sangat santai. Apakah Nuolanchen tetap di pasukan atau melarikan diri ketakutan? Ia tetap akan mati. Nuolanchen masih berpikir bahwa pasukan akan aman karena ia tidak tahu. Bahkan prajurit sekuat Luofeng dapat mencari cara untuk membunuhnya bagaimanapun. Shufan, Boye. Luofeng tersenyum, aku ingin bertanya. Bicaralah, kedua Binayang jenderal itu berbicara secara bersamaan. Luofeng tersenyum, aku baru saja datang ke benua Yanji dan benua ini. Seharusnya salah satu pecahan yang lebih besar kan? Peta ruang angkasa menyatakan bahwa ini adalah benua nomor 9. Benar, selain benua utama, fragmen-fragmen lainnya biasanya disebut pulau. Benua yang kita injak sekarang adalah Pulau Kabut. Pulau Kabut. Luofeng terkejut. Benua yang berkali-kali lebih besar dari matahari disebut pulau? Benar. Selain benua utama, fragmen-fragmen lainnya biasanya disebut pulau. Yang kita injak sekarang adalah Pulau Kabut. Shufan tersenyum. Pulau utama memiliki banyak prajurit kuat, banyak Binayang tingkat pejabat, bahkan Binayang tingkat kaisar. Oleh karena itu sangat berbahaya. Mereka yang tahu diri tidak cukup kuat, kebanyakan tinggal di pulau-pulau ini. Pulau Kabut ini pulau yang lebih besar dengan banyak ras lain. Nama Binayang di sini kebanyakan adalah tingkat jenderal. Ada sekitar 12 Binayang tingkat pejabat di sana, mungkin lebih. Secara keseluruhan, kami telah mengkonfirmasi 12 di antaranya dan ke-12 ini dianggap sebagai kekuatan teratas di Pulau Kabut. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like,
subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Hihi. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luofang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.